Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Agam. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa dengan pendidikan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang merdeka, baik itu merdeka lahir dan merdeka batin. Tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang penuntun, kita guru hendaklah menerapkan 3 pilar pendidikan seperti yang sudah disemboyankan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarsa sung tulada, di depan memberikan teladan. Seorang guru hendaklah menjadi contoh dan panutan bagi peserta didiknya. Yang kedua, imadya mangun karsa. Seorang guru adalah seorang pendidik yang selalu berada di tengah-tengah peserta didiknya. Seorang guru hendaknya selalu memberikan dorongan dan semangat agar peserta didiknya melahirkan ide-ide kreatif dan selalu berinovasi. Yang ketiga, tutwuri handayani. Yang ini bermakna seorang guru adalah seorang penuntun, penopang, penunjuk arah kepada peserta didiknya agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dasar pendidikan berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kita harus memperhatikan kondisi alam, lingkungan, letak geografis, kondisi sosial budaya peserta didik. Dan kita juga harus memperhatikan kodrat zaman, karena peserta didik diterapkan atau dididik agar mereka dapat bersaing pada zamannya. Kita harus memberikan mereka pendidikan yang berbasis TIK atau pendidikan global, tetapi dengan kearifan lokal. Dengan demikian, budaya tidak akan tercabut dari akarnya. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti merupakan tameng dari pendidikan atau hal yang mendasari dari satu kepentingan, dari satu pendidikan. Budi dan pekerti itu adalah terjadinya perubahan atau olahraga, olah rasa, olah karsa, dan olah cipta bagi peserta didik. Proses pembelajaran yang mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan atau pembelajaran yang berbasis kepada siswa atau student center. Yang kedua, pembelajaran yang tanpa paksaan, di mana siswa harus diberikan kemerdekaan dalam pembelajaran. Seorang guru tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada siswa. Lalu pendidikan yang holistik, terjadinya pendidikan seimbang sehingga terciptanya olahraga, olah rasa, olah karsa, dan olah cipta. Apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran dapat mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, sebagai seorang guru, saya harus mengimplementasikan trilogi pendidikan. Ingarsa sung tulada, memberi teladan. Ingmadya mangun karsa, sebagai teman belajar bagi peserta didik. Tutwuri handayani, selalu sebagai penuntun dan memberi semangat kepada peserta didik. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berbasis atau berhamba kepada siswa. Pembelajaran yang berbasis student center. Semua kepentingan itu adalah siswa. Yang ketiga, melaksanakan konsep merdeka belajar bagi peserta didik. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan adalah yang pertama, saya sudah memberikan kesempatan merdeka belajar kepada peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Saya sudah mengimplementasikan kodrat alam dan kodrat zaman bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Saya memperhatikan sosial dan kultur budaya peserta didik saya. Saya juga sudah menyiapkan peserta didik saya dan mengajarkan peserta didik saya untuk memanfaatkan pendidikan berbasis TIK sebaik-baiknya. Peserta didik saya bisa memanfaatkan sumber daya internet dan penggunaan aplikasi smartphone sebagai media dan sumber belajar bagi peserta didik.
Demikianlah refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya berharap dengan kita mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, maka kita dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia yang berakhlak, masyarakat Indonesia yang berbudaya, dan yang pasti masyarakat Indonesia yang merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.